Suaranya belum masuk ya, Dok ya? Kemarin Dokter Pandu belum terdengar. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apakah suara saya ya, Waalaikumsalam cukup warahmatullahi dengar, Dok? ya, wabarakatuh. sambut, sambut. Sabun sekarang. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, senior dan sejawat yang kami hormati, para peserta setia TAS, tanya apa saja. Hari ini Alhamdulillah TAS sudah mencapai seri yang ke-146. Dan webinar TAS ini terselenggara atas kerjasama POGI Cabang Surabaya dengan Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Alhamdulillah sudah mencapai seri TAS yang ke-146. Eh, Para peserta setia TAS ini kalau dilihat sebenarnya orangnya sudah bisa diidentifikasi dan juga kita sangat welcome terhadap peserta baru. Hari ini adalah TAS seri ke-146 dengan topik Obstinsos dengan judul Signal Function Emergency Obstetric and Neonatal Care WHO 2023. Yang akan bertindak sebagai moderator TAS hari ini adalah Dr. Baksono Winardi, SPOG Subspesialis Obstinsos, dan bertindak sebagai narasumber Dr. Muhammad Hud Suhargono, SPOG Subspesialis Obstinsos, dan Dr. Rizky Pranadian, SPOG Subspesialis Obstinsos. Baik, nanti apabila ada pertanyaan silakan menanyakan di kolom Q&A ataupun kolom chat atau bisa raise hand. Dan berikutnya saya serahkan kepada Ketua Departemen, Dr. Brahmana Askandar untuk membuka tas. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Baksono, kemudian Dr. Hud, Dr. Rizky. Terima kasih sedekah ilmunya pada Rabu pagi hari ini. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Seto, arrange acara ini dari minggu ke minggu. Nah, topik pada pagi hari ini sangat-sangat penting karena saya itu sangat concern, termasuk concern ya, memperhatikan angka kematian ibu ya. Saya termasuk googling sendiri. Saya kalau nggak ngerti tanya Dr. Hood. Dan ini kan Biasa, Pak. nanya begitu ya. Dan kita itu selalu ditanya kalau diskusi dengan awam gitu ya. Klinik tambah banyak, rumah sakit tambah banyak, dokter tambah banyak, bidan tambah banyak, perawat tambah banyak, semuanya tambah banyak, plus JKN, tapi angka kematian ibu harusnya rendah sekali kan begitu ya. Ya enggak apa-apa, PR kita bersama. Nah ini terima kasih banyak pakar-pakarnya turun, nanti kita bisa tanyakan A sampai Z-nya. Saya juga akan mendengarkan. Terima kasih banyak, salam hormat saya untuk semua partisipan. Kita terbuka untuk semua masukan. Mohon maaf bila ada kesalahan di saat sini. Salam sehat, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana sebagai Ketua Departemen Obgyn FK UNER telah membuka tas. Silakan berikutnya kami serahkan kepada moderator, kepada yang saya hormati Dr. Baksono Winardi, SPOG Subspesialis Obstinsos untuk bisa memandu acara. Silakan Dr. Baksono. Terima kasih Dr. Pandu atas kesempatannya. Jadi mohon maaf saya harus pakai HP ini. Ini komputernya enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. untuk kita semua. Hari ini kita akan membuka mengenai TAS yang edisi ke berapa itu ya? Yang kesekian kalinya di bidang Opsos. Namun sebelum itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk sejenak mengheningkan cipta dulu, gitu, karena kita baru saja kehilangan tokoh ataupun pakar di bidang Obstinsos, Bapak Dr. Bambang Trianto yang sangat luar biasa di bidang pelatihannya. Tentu kita sangat merasa kehilangan. Untuk itu marilah kita sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Baik, sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai judulnya itu signal function di bidang ponet dan ponek ya. Jadi kalau kita tahu bahwa fungsi ponek untuk mendengarkan kembali, mengevaluasi suatu program ponek di tingkat rujukan dan ponet di tingkat pelayanan dasar atau di pelayanan primer. Apakah kita sudah melakukannya secara
secara baik. Itu tujuan daripada ini ya. Di situ namanya signal function dari EMOC, Emergency Obstetric Neonatal Care. Jadi sebenarnya itu PONEC dan PONET ya. Ya, kita tahu bahwa PONET itu ada kalau tidak salah 7 pelayanan dasar yang harus dilakukan kalau memang itu. Kemudian kalau untuk PONEC atau K komprehensif itu ada tambahan 2 kalau tidak salah, itu tentang transfusi, dan tindakan operatif seksi sesaria. Jadi yang 7 itu harus bisa sebenarnya dilakukan di ini. Namun marilah kita coba mengkaji kembali. Di saat ini ada 2 narasumber, Dr. Hood yang merupakan narasumber nasional itu ya, narasumber nasional. Dan Dr. Iki juga juniornya yang juga tidak kalah pakarnya di dalam bidang PONEC ini. Dia bertanggung jawab di PONEC Mas Sutomo. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya Dr. Hood untuk memberikan presentasi mengenai apa sebenarnya. Makasih sedikit begitu ya, Dok ya. Waktu sebenarnya untuk Anda, Dr. Hood. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para guru besar, senior, sejawat semua, pemerhati. Ini yang terutama kalau seksi obstinsos begini ya, pemerhati untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Ini terutama Pak Brahmana ini yang sering japri saya kalau ada masalah penurunan AKI begitu ya. Matur nuwun Pak Brahmana untuk concernnya, fokusnya, program-program di POKI. Jadi pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ya narasi sedikit mengenai sinyal function ya. Kalau kita sebut saja sinyal fungsi begitu ya, lebih mudahnya di Indonesia kan untuk sebagai alat untuk monitoring evaluasi sebenarnya. Tadi disebutkan di awal, sering sekali Pak Brahmana ini sudah banyak klinik, sudah banyak puskesmas, sudah banyak dokter dan sebagainya, sudah banyak rumah sakit. Kenapa angka kematian ibu kok nggak bisa turun-turun? Nah ini mungkin salah satunya karena kita tidak mungkin masih belum perhatikan ya bagaimana fungsionalisasi dari pelayanan maternal neonatal itu. Jadi memang ini berkaitan erat dengan bagaimana kita optimalisasi fungsinya. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat indikator-indikator fungsi dari pelayanan PONET dan PONEC. Mungkin sinyal fungsi atau sinyal function ini memang kadang-kadang masih rasa awam ya di telinga kita ya, kadang-kadang untuk bicara program maternal neonatal, obstetri neonatal di Indonesia. Tapi sebenarnya sejak tahun 2009 WHO itu sudah membuat kaidah-kaidah untuk bagaimana membuat monitoring evaluasi dari pelayanan maternal neonatal. Ini saya sedikit share ya. Share. Ya, jadi sinyal fungsi itu sebenarnya adalah sebagai indikator bagaimana kita melihat pelayanan emergensi maternal neonatal atau obstetri dan neonatal di suatu fasilitas kesehatan. Ini yang kadang-kadang memang masih belum fokus ke sana. Apakah dikatakan suatu vaskes itu berjalan dengan baik, fungsionalisasi dengan baik atau tidak, berfungsi atau tidak. Ini ya memang ada sedikit kajian ya, kajian yang awal begitu dari UNPA mengenai kondisi layanan PONET kita sebenarnya. Ini ada menarik, di sini kalau ada 1.950 puskesmas PONET yang kemudian dikaji, ternyata hanya kurang lebih 38% yang secara fungsional memenuhi 5-6 fungsionalisasi dari PONET. Belum 7-7-nya. Kalau persalinan, rumah sakit puskesmas yang melayani persalinan yang kurang lebih ada 7.000-an, 5.000 yang mengikuti kegiatan ini untuk dikaji, itu hanya 0,2% yang bisa melakukan sinyal fungsi yang disebutkan dari Dr. Baksono mengenai 7 sinyal fungsi dasar.
untuk pelayanan Ponet di Vaskes Ponet ya. Jadi ini yang memang sangat mungkin perlu kita menjadi tantangan kita bersama, bagaimana puskesmas maupun rumah sakit bisa melayani maternal neonatal dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga memang kita mengetahui oh ini sudah berfungsi dengan baik. Ini berkaitan erat dengan bagaimana kita menyiapkan kompetensi dari tenaga kesehatan di sana, bagaimana menyiapkan obat-obatannya, alat sarana prasarananya, bagaimana menyiapkan misalnya ruangannya, kamar operasinya yang 24 jam 7 hari seminggu dan sebagainya. Obat-obatannya apakah tersedia? Ini memang menjadi suatu tolak ukur atau indikator kita menyiapkan vaskes itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa ini ada hal-hal yang mendasar yang memang harus kita siapkan pada pelayanan di suatu fasilitas kesehatan. Ini 2009 sebenarnya WHO, UNICEF, UNFPA ini sudah membuat bukunya ya, ini sudah handbooknya sudah beredar luas, dan mereka membuat kajian-kajian yang mengikut sertakan hampir 20 negara begitu ya, yang mewakili masing-masing region. Kebetulan Indonesia memang masih belum diajak waktu itu, jadi ini disusun tidak mengikut sertakan Indonesia waktu itu, karena kita belum mempunyai kajian-kajian yang bisa mendasari memberikan keputusan untuk membuat guideline di tingkat global. Ya ini memang salah satunya memang mungkin nanti kita harus berpikir lebih dalam mengenai membuat kajian-kajian bagaimana sinyal fungsi itu menjadi indikator pelayanan maternal neonatal di Indonesia. Jadi memang akhirnya memutuskan bahwa secara global kita membuat kajian sinyal fungsi ya untuk melihat bagaimana indikator pelayanan maternal neonatal itu dilakukan di fasilitas kesehatan. Ini seperti ini sebenarnya yang tadi disebutkan Dr. Baksono di awal. Ini kemampuan-kemampuan dasar yang memang harus dimiliki. Itu 2009. Jadi 2009 sudah dibuat indikatornya, tapi kita nggak pernah secara fokus ya bagaimana menyiapkan puskesmas Ponet kita. Misalnya ini, administer parenteral antibiotik, jadi memberikan injeksi antibiotik parenteral. Ini kalau kita lihat di puskesmas kita, antibiotiknya kebanyakan per oral ya. Jadi sebenarnya sejak tahun 2009 itu sudah menjadi indikator secara global bahwa injeksi antibiotik untuk menurunkan sepsis, angka-angka infeksi dan sebagainya itu dimulai dari Ponet. Ini masih terlambat kita. Kalau kita melihat sarana prasarana obat-obatan di puskesmas, kebanyakan injeksi antibiotiknya terbatas sekali. Ya, bahkan tidak ada beberapa puskesmas. Kemudian administrasi injeksi parenteral untuk oksitosin ini sudah banyak dilakukan. Injeksi SM dan sebagainya, manual plasenta. Apakah sudah siap tenaga-tenaga kesehatan kita melakukan manual plasenta? Apakah kita menyiapkan kompetensi dokter umum kita untuk melakukan manual plasenta? Kemudian ada vakum ekstraksi kuretase. Vakum ekstraksi kuretase, manual vakum ya. Jadi ini juga menjadi bagian, karena ada beberapa memang sudah dilatih di beberapa puskesmas untuk bagaimana pedoman untuk pasca keguguran. Ya. Ini sudah dilakukan di beberapa puskesmas, dilatih. Kemudian yang menarik juga ada vaginal delivery assisted. Ya. Di vakum vaginal letak rendah itu sebenarnya juga menjadi, kalau di secara global, itu mestinya memang harus ada kompetensinya untuk teman-teman di puskesmas Ponet. Ini memang masih jadi kontroversi dan memang masih beberapa ada kajian-kajian lagi yang terbaru. Memang ternyata WHO dengan beberapa negara ini akhirnya sepakat bahwa taksi bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Bila suatu negara tidak bisa memastikan bahwa bila terjadi vakum gagal kemudian dilakukan seksosialisasi itu, memang sebaiknya vakum ekstraksi ini digeser ke komprehensif ya, bukan di pelayanan basic lagi, di pelayanan maternal yang dasar. Kemudian ini yang ketujuh adalah untuk neonatus, pemberian untuk with back and mask ya, ini harus kemampuan menjadi di Ponet. Sedangkan dua lainnya adalah di komprehensif, ini yang 2009 ya, perform surgery, cesarean section dan
perform blood transfusion, bisa memberikan transfusi darah. Ini menjadi perhatian juga kita. Ternyata memang sebagian besar rumah sakit kita tidak mempunyai bank darah khusus untuk memastikan bahwa tersedia darah dalam waktu 30 menit pada kasus-kasus PPH yang profus. Ini juga memang jadi perhatian kita. Sebenarnya memang harus dua ini memang harus bisa dilakukan, surgery dan blood transfusion. Ini yang 2009. Kemudian ada kajian menarik yang terbaru untuk draft yang 2023 dan sudah disepakati di November 2023. Ini berkembang, sinyal fungsinya berkembang, bukan saja tadi hanya 7 dan 2, jadi semakin berkembang. 7 di pelayanan obstetri dengan tambahan-tambahan kompetensi yang harus dimiliki di puskesmas Ponet. Misalnya injeksi perantara antibiotik, kemudian obat dan tata laksana untuk PPH ya, untuk perdarahan pasca salin, ini ternyata juga terapi dan pengobatannya juga berkembang ya, bukan hanya oksitosin ya sekarang ini yang menjadi guideline-nya, juga pemberian asam tranexamat, kemudian misoprostol, kemudian bisa melakukan tampon kondom dan sebagainya. Ini tata laksana yang menjadi kompetensi di tingkat Ponet, antikonvulsan dan sebagainya. Ini hal yang menarik sebenarnya yang perlu kita lakukan focusing untuk pelayanan obstetri dan neonatal di Ponet. Dan kita memang harus secara teratur melakukan monitoring evaluasi. Ya. Misalnya pemberian injeksi SM, apakah memang sudah 100%? Ya, pemberian injeksi SM dilakukan di puskesmas Ponet sebelum merujuk. Kita nggak punya angka-angkanya. Kita belum pernah melakukan kajian yang secara multisenter begitu. Sebenarnya berapa sih yang sudah diberikan SM sebelum dirujuk? Ya. Jadi ini menjadi bagian dari bagaimana kita memonitoring evaluasi. Kalau tanpa ada sinyal fungsi bahwa ini menjadi indikator mutu, indikator kompetensi yang harusnya dimiliki oleh puskesmas, Ponet, tentu saja ini akan tidak menjadi perhatian. Misalnya apakah memang SM-nya sudah tersedia, apakah mereka sudah PD memberikan SM di tingkat Ponet dan sebagainya. Ini yang memang harus jadi focusing, baik sebagai klinisi di puskesmas maupun di dinas kesehatan yang melakukan monitoring evaluasi, apakah memang Ponet kita sudah berfungsi dengan baik. Jadi sinyal fungsi ini menjadi bagian dari usaha monitoring evaluasi. Monitoring evaluasinya itu saja berkomprehensif ya, bukan hanya melakukan tindakan-tindakannya, tapi bagaimana menyiapkan Vaskes di Ponet itu atau Vaskes di Ponek itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kompetensinya dan di monitoring evaluasi secara ketat, sehingga bila memang belum melakukan fungsionalisasi dengan bagus, ya memang ini menjadi perhatian kita untuk menjadi perbaikan di sana. Jadi memang ini yang membedakan, ada komprehensif di situ, perform blood transfusion, ya tetap ya cesarean section dan pemberian antenatal care, antenatal kortikosteroid ya untuk komprehensif, kemudian yang intensifnya harus bisa melakukan level organ support ya, ICU dan HCU di sana. Jadi memang ini yang menjadi fokus kita mestinya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan layanan di masing-masing level pelayanan. Kita menguatkan Ponet dengan sinyal fungsi yang terukur begitu ya. Jadi secara objektif kita melakukan monitoring evaluasi sehingga mereka bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kompetensinya yang diperlukan. Tanpa itu kita hanya terjadi yang banyak sekali terjadi ya. SK Ponet ada, tapi bagaimana ini menjadi hanya terjadi ponet-ponetan begitu ya istilahnya ya. Sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik karena memang tolak ukurnya, indikatornya tidak jelas. Ini berfungsi dengan baik, paling tidak kita bisa melihat ya. Bahkan ini kasus-kasus komplikasi ini secara yang dibuat oleh WHO juga, paling tidak 7 kasus obstetri dan 3 kasus neonatus harus bisa dilakukan di puskesmas Ponet. Ini yang menjadi perhatian kita. Ya. Perdarahan, ya, mereka harus bisa mengidentifikasi, bisa melakukan tindakan stabilisasi awal, ya, kemudian bisa merujuk pada saat yang tepat. Tindakan-tindakan ini yang disebut sinyal fungsi sebenarnya. Jadi perdarahan di sini sampai ke PPH misalnya injeksi uterotonika, kompresi uterus, penanganan robekan jarak lahir,
manual plasenta, kosongkan kandung kencing, pemasangan tampon kondom, rujukan tepat waktu itu mestinya dipantau secara serius. Apakah mereka sudah melakukan itu? Persalinan memanjang, apakah mereka melakukan partograf dengan real time update, kemudian bisa melakukan identifikasi kelainan letak janin sejak awal. Jangan sampai ternyata kala dua ternyata letak sungsang atau letak lintang yang tidak teridentifikasi sejak awal. Identifikasi CPD, vakum ekstraksi pada kondisi-kondisi tertentu, rujukan tepat waktu ini 2 kasus. Kemudian yang berikutnya adalah sepsis purpuralis, abortus dengan komplikasi, preeklamsi, sinyal fungsinya jelas, apa yang mereka bisa lakukan jelas, sehingga terukur. Objektif kita bisa melihat apa yang sebenarnya mereka harus lakukan di tingkat PONET. Tanpa itu kita nggak bisa memonitoring evaluasi, apakah memang berfungsi puskesmas-puskesmas kita. Jadi mestinya berkaitan juga dengan kompetensinya, kita melakukan pelatihan PONET, kita memastikan obat-obatannya tersedia, kita memastikan sarana prasarananya tersedia, bagaimana merujuknya pada saat yang tepat, bagaimana mengobservasinya, itu menjadi bagian dari bagaimana kita memfungsionalisasi dari PONET kita. Kemudian ada 2 lagi, kehamilan ektopik dan ruptura uterus. Ini mereka juga harus bisa, teman-teman di PONET juga harus bisa melakukan identifikasi awal, melakukan tindakan awal, dan merujuk pada saat yang tepat. Jadi kehamilan ektopik tentu saja dengan USG yang sudah dilatih, teman-teman juga harus bisa membedakan bagaimana ini intrauterine atau extrauterine, apakah ada jalan bebas yang mulai ada pada saat kehamilan ektopik sudah terganggu, dan sebagainya. Bagaimana mengenali sejak awal ruptura uterus, ini juga menjadi bagian. Jadi 7 ini menjadi komplikasi-komplikasi yang tersering menyebabkan kematian langsung obstetri begitu. Dan ini mestinya mereka sudah bisa mengenali di tingkat PONET. Ya. Jadi dengan sinyal fungsi itu kita bisa lihat bagaimana ini bisa dilakukan di pelayanan PONET. Untuk neonatusnya ada 3, aspeksia, berat bayi lahir rendah, dan infeksi neonatus. Ini juga jelas sinyal fungsinya yang mereka harus lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dari sinyal fungsi dari WHO. Ini hal ini sebenarnya yang memang harus kita focusing, tantangan besar buat kita untuk menyiapkan teman-teman di level PONET untuk bisa melakukan tindakan secara global, sesuai dengan global, standar global, dan mereka bisa melakukan itu. Tentu saja dukungan dari Dinas Kesehatan untuk menyiapkan alatnya, kompetensinya, dan sebagainya di bagian tersendiri. Jadi harus support terus. Jadi kalau ini bisa dipantau, akhirnya kita bisa melihat bahwa memang PONET ini sudah berjalan dengan baik. Tanpa indikator, tanpa sinyal fungsi yang termonitor dengan baik, itu saja akan kesulitan kita menilai bahwa puskesmas atau PONET kita berjalan dengan baik. Sama dengan kondisi di pelayanan PONET, mestinya juga harus dipantau terus. Apakah ini tersedia? Apakah memang bisa memastikan bahwa bisa dilakukan seksi sesarian 30 menit pada kasus-kasus emergensi? Apakah darah bisa cepat tersedia dalam waktu 30 menit? Ini memang sebenarnya harus menjadi bagian dari monitoring evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga memang bisa memastikan bahwa pelayanan obstetri neonatal kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini indikator pelaksanaannya yang nantinya mestinya harus kita jadi fokus dari pelayanan PONET kita di tempat wilayah kita. Ini hal seperti ini yang harus dipantau terus. Jadi apakah memang bisa memberikan injeksi antibiotik parenteral? Apakah 100% pada kasus preeklamsi sudah diberikan antikonvulsian parenteral sebelum dirujuk? Apakah mereka bisa melakukan manual plasenta pada kasus yang fluxus aktif dengan indikasi yang tepat? Ini menjadi beberapa hal yang memang harus dipantau. Tanpa itu kita nggak ngerti apakah memang fungsi PONET bisa berjalan dengan baik. Yang terbaru, ini ada satu, melakukan stabilisasi proses selama proses transportasi ini juga penting. Jadi stabilisasi dan merujuk dalam kondisi yang masih optimal, bukan merujuk pada saat dirujuk terakhir sampai di rumah sakit kondisinya lebih jelek, ini menjadi bagian dari kemampuan PONET sebenarnya. Jadi memang harus dipastikan ambulannya itu tersedia dengan standar, kemudian alat-alat di ambulannya juga tersedia, bagaimana mereka melakukan monitoring evaluasi ketat pada saat transportasi, dan sebagainya, menjadi hal yang juga menjadi kompetensi dari teman-teman di saat merujuk. Ini ada lead assessment ya, ada isian jadi ini kegunaan dari pemantauan PONET begitu. Ini harus memastikan bahwa bagaimana fungsionalisasi PONET kita berjalan. Apakah PONET kita berjalan?
Tanpa indikator-indikator yang jelas, tentu tidak bisa dimonitoring evaluasi dengan baik. Nah, nanti kita nggak bisa ngerti apakah memang bisa dikerjakan, apakah perlu penguatan kompetensinya. Kalau terjadi misalnya tidak bisa memberikan SM, kurang dari 100%, bahkan 30% yang diberikan SM, penguatannya apa di sana? Ini menjadi jelas dan ini menjadi kajian yang menarik bila kita bisa melakukan monitoring evaluasi dengan baik. Ini kira-kira gambaran assessment-nya di PONET. Ini menjadi bagian dari pedoman revisi PONET terbaru. Nanti akan dilakukan secara berkala begitu, memastikan bahwa memang mereka melakukan tindak kompetensinya sesuai dengan sinyal fungsi yang terbaru dari PONET begitu. Jadi terpantau terus alatnya, tindakan-tindakan yang dilakukan, sehingga bisa memastikan bahwa mereka bisa melakukan pelayanan emergensi dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian gambarannya, monggo nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Mungkin Dr. Rizky bisa sedikit menambahkan pengalaman-pengalamannya begitu selama melakukan monitoring evaluasi PONET kita ya. Terima kasih. Oke, matur suwun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam hormat untuk guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian. Jadi memang yang bisa kita kita ambil dari materi tas hari ini itu memang sinyal fungsi itu sepertinya seperti kata Dr. Hud ya, hal yang baru ya dok ya, mungkin belum banyak yang mengenal apa sebenarnya, padahal ini sudah dilakukan WHO terhadap negara-negara yang berkembang ataupun mungkin angka kematian yang cukup tinggi itu menggunakan suatu daftar singkat. Mungkin langsung aja saya izin share screen. Jadi saya hanya menambahkan, menguatkan yang dibicarakan Dr. Hud tadi. Jadi memang pasti ada background yang perlu kita evaluasi ya. Kenapa kok sampai ada sinyal function? Ini saya fokuskan untuk di PONET ya, Basic Emergency Obstetrics dan Neonatal. Jadi ada satu jurnal yang menarik 2012, walaupun sudah cukup lama, tapi judulnya sangat menarik. Benarkah puskesmas PONET ini efektif? Nah, ini kajian menarik dari teman-teman dari Yogyakarta, dari Universitas Gadjah Mada. Jadi ini suatu penelitian kualitatif dan menurut saya kualitatif ini orangnya sangat jujur gitu ya. Nah, dari kejujurannya ini kita bisa lihat terkait yang pertama adalah terkait manajemen pelayanan puskesmas ya, pelayanan obstetri emergensi dasarnya sudah berjalan belum? Ada suatu ungkapan ya, salah satunya pernyataannya adalah saya sejak jadi kepala puskesmas di sini, puskesmas ini sudah dinyatakan puskesmas PONET. Tapi kalau dari SK dari pemerintah saya tidak tahu. Nah, ini pun seorang tenaga kesehatan yang di situ pun tidak tahu kalau itu puskesmasnya PONET apa enggak, SK-nya ada apa enggak tahu. Nah, seperti yang dikatakan Dr. tadi, ini PONET-PONETan atau PONET beneran gitu ya. Nah, yang kedua, kegiatan puskesmas PONET kan ya sama puskesmas yang lain, cuma tempat tidurnya sih ada gitu ya, tapi pasiennya cuma seperti banyak yang umum, sakit diare, panas dan yang lain. Jadi kalau cuma kebidanan ya cuma 1-2 pasien. Nah, tidak mengerti nih sepertinya gitu ya. Kita lihat lagi terkait dengan manajemen monitoringnya. Monitoring tidak pernah ada. Wong dari dinas juga tidak pernah turun ke puskesmas khusus untuk monitoring puskesmas PONET. Nah, saya kira kalau monitoring dari atas berjalan, nah, dan mungkin program puskesmas PONET-nya bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi, memang tidak ada evaluasi seperti yang dikatakan Dr. Hud tadi. Sejauh ini belum pernah ada evaluasi khusus. Evaluasi dilaksanakan bersamaan hanya pada acara KKM ini dan diadakan 1 tahun sekali. Itu pun tidak kami fokuskan membahas tentang puskesmas PONET. Ini kajian sangat menarik. Jadi ya ini real, kenyataan gitu ya. Nah, terkait dengan Sarpras ya, jadi pendukung sumber pelayanan dari manusia. Nah, ini ditanyakan dulu itu ada, Mbak. Nah, namun seperti yang kata dokter tadi, vakum ataupun kuret itu sebenarnya ada gitu ya, dok ya, untuk PONET ya. Itu kewenangan dokter. Nah, padahal kita tidak ada dokter spesialis ya, sekarang nggak tahu di mana. Mungkin sudah harus ya. Tadi barangnya aja sudah mungkin hilang udah gitu ya, nggak ada. Nah, karena kasusnya jarangnya kasus atau hampir tidak ada kasusnya, seperti obat antikonvulsan, M24 di tempat kita sudah tidak ada atau expired. Nah, ini data yang di lapangan persis yang dikatakan Dr. Hud tadi, gitu ya. Artinya kita bisa lihat bahwa puskesmas PONET lebih dipandang sebagai pekerjaan rutinitas karena provider pelayanannya pun belum mampu memahami tujuan pelayanan dengan baik. Artinya perlu sekali yang ini diprakarsai oleh Dr. Hud, yaitu kita melakukan revitalisasi puskesmas PONET menggunakan sinyal function tadi.
sebenarnya kalau kita lihat fungsi sinyal atau sinyal function itu sebenarnya tujuannya untuk memantau, untuk menilai apa sih yang dari dan memantaunya itu dengan daftar yang lebih singkat ya. Nah, dan yang didefinisikan dengan jelas. Jadi sebenarnya kalau intervensi utamanya itu sudah ada. Jadi tidak perlu kita jabarkan secara perinci, tapi kita punya daftar fungsi yang sinyal gitu ya. Memang daftar fungsi ini tidak mencakup setiap layanan yang harus diberikan, tapi secara eksklusif, jadi lebih inklusif lagi, lebih detail lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan di Puskesmas Ponet itu tadi. Nah, sebagai contoh, saya juga terima kasih ini datanya dari Dr. Hood, ya. Jadi kita ada dari WFPE itu membandingkan puskesmas yang menerima SK Ponet dan yang benar-benar fungsional Ponet nih, VS ya, versusnya. Jadi kalau yang SK Ponet itu ada SK-nya gitu ya. Kalau yang fungsional Ponet yang seperti dikatakan Dr. Hood, 7 perform yang basic service tadi ya di Ponet ya. Nah, kita lihat datanya seperti yang dikatakan dari 5.800 yang puskesmas yang menyalin persalinan hanya 4 puskesmas atau 0,2% yang melakukan fungsional ponet. Dan yang sinyal fungsi yang kurang optimal ternyata satu yang dengan dokter Hood, parenteral antibiotik tidak ada. Ya, memang cuma 12%. Terus pengeluaran sisa hasil konsepsi itu cuma 3%. Persalinan dibantu lebih kecil lagi 0,5% dan resusitasi neonatal memang ya ini kita harus koordinasi dengan teman-teman ini ya pediatri ya seperti ini. Nah, dari data ini aja sebenarnya kita harus banyak melakukan perbaikan terkait dengan bagaimana kita melakukan ini ya apa istilahnya peningkatan kualitas mutu pelayanan di dasar dulu sehingga kita akan bisa melakukan suatu pelayanan dasar yang baik sehingga rujukannya juga menjadi baik. Harapannya dari data-data yang kami sampaikan itu mungkin ada salah satu upaya juga kemarin alhamdulillah minggu lalu dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dr. Hood ya mungkin itu sudah memperkasai dengan Universitas Erlangga, itu kita mencoba satu puskesmas satu opsin. Harapannya teman-teman yang terjun di lapangan ini punya nanti bisa melakukan assessment lagi ya dok ya. Jadi ada nggak itu teman-teman yang di puskesmas itu sudah melakukan yang basic ini tadi nggak? Itu sebagai mungkin capaian indikator mutu pelayanan maternal di puskesmas gitu ya. Mungkin gitu dari saya Dr. Hud dan Dr. Bagono. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rizky dan Dokter Hood atas pemaparannya. Ada waktu 30 menit kita untuk berdiskusi ya. Saya lihat ada satu pertanyaan, nah ini tadi mungkin sudah di ini. Siapa, ini pertanyaan dari Anonymous ini. Siapa yang bertanggung jawab melakukan monet? Ada Puskesmas Ponet dan siapa melakukan monet di Puskesmas Ponet? Dan bukan nanti juga kalau di rumah sakit Ponet siapa gitu loh. Saya lanjutkan aja. Jadi kalau Ponet siapa, kalau Ponet siapa gitu. Dan Iya, bagaimana, kapan gitu loh. iya. Ini barangkali perlu silakan dijawab, dijelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih, Dr. Basono. Ini pertanyaan menarik ya, dan klasik begitu ya. Siapa yang bertanggung jawab siapa dan apa tanggung jawabnya dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan menarik dan kita sudah melakukan diskusi panjang di Kementerian Kesehatan dan teman-teman di WHO, UNFPA dan kita juga pada proses pembuatan revisi dari Pelayan Ponet 2023-2024 ini sudah disusun bagaimana cara monitoring evaluasinya untuk Pelayan Ponet ya. Jadi memang tanggung jawabnya berjenjang, Dr. Baksono, dan ini memang jadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa Ponet itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja yang utama tetap di tingkat lokal ya, begitu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini menjadi penanggung jawab utama. Kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan itu juga harus dibantu bagaimana mereka melakukan monitoring evaluasinya. Karena selama ini yang terjadi, Dok, di teman-teman di Dinas Kesehatan itu juga tidak tahu, walaupun sudah melakukan supervisi fasilitatif, apa yang dilakukan supervisi fasilitatifnya. Tools-nya itulah apa, kemudian bagaimana mereka melakukan supervisi fasilitatif itu juga tidak jelas.
Jadi ukuran-ukuran objektifnya ini di pedoman PONET yang terbaru sudah kita buat. Bagaimana kita membuat ukuran-ukuran objektif untuk memastikan bahwa PONET itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja ini menjadi bagian terpenting dari bagaimana kita memastikan fungsionalisasi dari PONET. Tentu saja ini menjadi bagian terpenting regulasi di tingkat apa kabupaten kota, kemudian di provinsi juga mempunyai tanggung jawab di sana. Provinsi juga harus memastikan bahwa PONET-nya dipantau oleh teman-teman dinas kesehatan dan berapa sih yang di tingkat kabupaten kota tertentu misalnya itu dipantau di provinsi, apakah memang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di tingkat nasional juga harus ada angka-angkanya, jadi berjenjang monitoring evaluasinya. Kemudian juga ada tanggung jawab di rumah sakit pengampunya. Rumah sakit pengampu juga mempunyai tanggung jawab. Jadi secara wilayah kabupaten kota itu juga harus membuat seperti perjanjian kerjasama begitu yang memastikan bahwa setiap puskesmas PONET itu mempunyai perjanjian kerjasama dengan rumah sakit pengampunya, rumah sakit PONET-nya. Jadi dikatakan dia menjadi puskesmas PONET itu juga harus mempunyai SK, kemudian juga harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan eh, rumah sakit pengampunya, sehingga akan terjalin proses monitoring evaluasi secara berkala yang lebih apa ya, lebih erat begitu ya. Jadi mereka juga harus sejak awal melakukan komunikasi, konsultasi dan sebagainya. Model-model konsultasi komunikasinya harus dibuat. Kemudian juga dibuat juga manual rujukan misalnya, perjanjian kerjasama untuk manual rujukan. Ini juga menjadi penting karena misalnya tujuh tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan di Puskesmas PONET, mereka harus juga harus tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Bagaimana memfungsikan ini menjadi kompetensi di Puskesmas PONET. Rumah sakit PONET-nya juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa ini terjadi. Jadi rumah sakit juga punya tools untuk memastikan bahwa mereka melakukan tindakan itu. Jadi selain juga fungsionalisasi sinyal fungsi, di pedoman PONET yang terbaru itu juga bicara mengenai kualitas layanannya sekarang. Bukan hanya sinyal fungsinya dilakukan, tapi juga ada tools untuk memastikan bahwa itu berkualitas. Caranya apa? Dengan membuat tools yang disebut alat pantau kinerja klinis maupun alat pantau kinerja rujukan di masing-masing puskesmas. Mereka bisa melakukan self-assessment, bisa melakukan penilaian mandiri yang dilakukan setiap saat, kemudian dilaporkan nantinya masuk ke eh, digital informasi begitu yang harus dilaporkan setiap saat ke tingkat wilayah maupun di tingkat nasional, sehingga mereka bisa di tiap-tiap regional, di tiap-tiap wilayah itu bisa memantau monitoring evaluasinya. Ini bisa terjadi kok dok, bisa dilakukan sebenarnya. Sudah banyak praktek-praktek baik yang bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas di misalnya di NTT. Di NTT dengan programnya itu bisa melakukan itu. Jadi mereka melakukan monitoring evaluasi secara ketat. Bagaimana fungsionalisasi dari PONET-nya, bagaimana memastikan bahwa PONET itu berjalan dengan bagus, bagaimana tata kelolanya dilakukan dengan baik, bagaimana memastikan kompetensinya itu di apa tadi disebutkan kalau kasusnya satu dua kasus saja ya pasti lupa, satu bulan satu dua kasus. Kemudian di mana letak SM-nya nggak jelas. Nah ini kan sangat ya nantinya kalau benar-benar terjadi konfusi kejang di sana, kemudian mereka tidak terlatih, nah ini akan mempunyai andil untuk kematian ibu di wilayah itu walaupun cuma satu dua kasus, tapi ternyata memang sangat sangat apa berpengaruh terhadap angka kematian ibu di sana. Ini yang memang kadang-kadang memang di puskesmas kasus-kasus emergensinya rendah, tapi itu memang harus bisa, bukan menjadi apa permisif kalau satu dua kasus saja kemudian kita tidak siapkan untuk kasus-kasus yang emergensi. Ini hal yang memang harus dipantau terus dan yang tanggung jawab tentu saja monitoring evaluasinya di dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan mempunyai yang pertama sebenarnya dok harus memastikan bahwa itu SK-nya memang eh, diperbarui. Artinya nanti ada proses mapping awal intervensi untuk melakukan apa inventarisasi dari kebutuhan PONET-nya. Dan ini di SK-kan lagi. Nanti ada refreshing dari proses penguatan di pembuatan SK PONET-nya sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan PONET di wilayah itu. Jadi puskesmasnya juga menjadi bagian dari pelayanan rantai dari pelayanan maternal neonatal dengan rumah sakit juga pengampunya dan teman-teman di dinas kesehatan yang memonitoring evaluasi. Ini sangat menarik dan sudah ada best practice-nya di
NTT misalnya sudah dilakukan. Demikian Baik, kira-kira. Ya. terima kasih Dr. Untuk Hud ya. koneknya ada kaitannya saya untuk kalau koneknya ya memang berkaitan Pak, dengan akreditasi ya dok. Jadi kalau Iya, Ya, setuju. teman-teman di Polnek ini sangat memang sangat untuk proses akreditasinya sudah jelas ya dan dilakukan sudah rutin. Dan yang penting sekarang memang benar-benar apakah akreditasi paripurnanya itu mencerminkan kondisi pelayanan Polneknya. Jadi ini yang menjadi PR besar kita. Karena memang kalau menurut syarat untuk lulus akreditasi itu sekarang program nasionalnya harus 100%. Tapi apakah memang ini jadi tercermin ke pelayanannya, ini menjadi fokusin kita juga. Jadi memang harus ada tools lagi selain akreditasi untuk memastikan bahwa ini dilakukan di rumah sakit itu. Saya kira demikian, ini menjadi PR besar kita untuk rumah sakit Poneknya. Mungkin Dr. Rizky bisa menambahkan pengalamannya, Dok. G, Dok, Matur Suwun. G, jadi yang seperti sudah banyak dikatakan Dokter Hud itu, sudah baik dok. Maksudnya dalam artian memang selama ini untuk pengawasan dan monitoring memang kalau mohon masukan kalau memang kurang tepat, memang masih terkait dengan dinas kesehatan. Jadi yang monitor dinas kesehatan. Cuma misalnya semisal dari rumah sakit Ponek, memang itu betul secara akreditasi bahwa itu sudah tercantum bahwa untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu laporan itu tiap 3 bulan dok. Jadi 3 bulan itu dan hasilnya itu harus sudah dianalisis nanti baru ada akhirnya menjadi laporan tahunan yang sudah itu memang. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini memang harapannya teman-teman yang melakukan monitoring dan evaluasi mungkin ya teman-teman Ponek itu bertanggung jawab dengan direktur, kemudian juga tetap harusnya hasilnya ini dibawakan ke dinas kesehatan tempat. Jadi artinya ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan kualitas mutu pelayanan ya dok. Jadi seperti itu sih sepertinya. Jadi memang eh, seperti juga yang dilakukan apa yang di Ponet itu yang sinyal fungsi pun itu tiap 3 bulan ya Dr. Hud ya yang saya baca juga gitu. Jadi ternyata pokoknya yang sudah melakukan 3 bulan itu bisa dievaluasi. Jadi artinya kita pakai patokan mungkin di tiap 3 bulan itu sebisa mungkin bisa dievaluasi. Jangan terlalu lama karena mungkin datanya bisa bias ya. Mungkin seperti itu. Jadi 3 bulanan, triwulan itu sangat membantu sekali menganalisis dan mengevaluasi ya apa yang perlu kita benahi gitu. Jadi tidak semua sinyal fungsinya tadi itu yang saya baca itu harus bisa dikerjakan semua di level Podnet itu juga. Kalau memang tidak memenuhi syarat untuk melakukan tindakan sinyal fungsi itu bisa digeser ke arah komprehensif ke arah rumah sakit gitu ya. Mungkin karena memang ada kriteria bahwa suatu populasi itu karena ini berdasar populasi sekitar kurang lebih 500.000 itu paling tidak mempunyai 5 fasilitas kesehatan yang mumpuni yang sesuai dengan sinyal fungsinya tadi. Artinya memang harus berdekatan dan satu rumah sakit istilahnya rumah sakit Ponek. Jadi artinya sebenarnya kalau di Surabaya kalau contoh Surabaya sebenarnya cukup. Ya, tapi ya, kenapa lagi? Nah itu artinya mungkin terkait dengan kualitas pelayanan yang perlu kita gali lagi lebih dalam kenapa penyebabnya dok. Mungkin gitu dokter Baksono. Mungkin. Iya, iya. Terima kasih Dokter Rizky ya. Jadi mungkin barangkali yang perlu dianukan itu adalah ini implementasinya. Ya. Jadi kita bisa contoh misalnya rumah sakit Suwanti. Jadi dokter SPB-nya itu selalu memantau rujukan dari Ponek. Ketika rujukan itu tidak baik, maka dia melakukan satu pembinaan gitu. Jadi ada rumah sakit atau hospital without wall. Itu salah satu cara ya. Sehingga pernah dievaluasi dengan cara begitu, Poneknya jadi lebih baik, rujukannya menjadi lebih baik gitu. Nah ini ya tanggung jawab daripada Polnek selain daripada melaksanakan pelayanan Polnek sendiri, tapi juga harus juga membina jejaring musuhnya. Itu yang penting. Jadi tidak dan harus selalu diupdate, artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini ternyata rujukannya kok gini sebenarnya, maka itu yang dibina. Barangkali seperti itu salah satunya. Baik itu Jadi toolsnya itu tadi yang dipakai sebenarnya. Jadi teman-teman ya, di sakit Polnek itu bisa memantau paling gampang yaitu misalnya pemberian antibiotiknya, pemberian pada saat dan pasca salin apakah sudah adekuat pemberian di tingkat Polneknya, stabilisasinya. Sering sekali mestinya sudah darah keluar 1000 cc misalnya, tapi yang diberikan hanya
500 cc RL misalnya. Ini kan hal seperti ini yang memang perlu langsung kita lakukan apa ya, fokus untuk penguatannya di tingkat dasar, karena PPH itu kan time related ya. Ini yang memang harus beberapa hal yang indikator-indikator itu menjadi tools kita untuk memastikan bahwa teman-teman di Ponet itu berjalan dengan sesuai dengan kompetensinya. Gitu dok kira-kira. Iya, terima kasih. Jadi ini juga ada ini pertanyaan mengenai kompetensi ya. Ya. Misalnya tindakan tadi kan ada tindakan Ya. persalinan persakinan dengan bantuan, nah, itu vakum ya. Gitu. Nah, ini yang masih belum ini ya. Ya. Kita menengarai di Ponek pun jarang dilakukan vakum. Itu dikritik Ya. habis-habisan. Sekarang ini apa enggak ada tindakan Vakum. Ponek? Seksio, kala 28 seksio, sehingga jadi robekan standar bukan lain. Itu yang kita terima di yang 33 ya. Itu yang jadi kita juga harus mengintrospeksi diri lah ya. Apakah sudah kita lakukan dengan benar ya? Apa karena ya klasik lagi karena paket vakum dengan paket seksio mungkin lebih ini dan sebagainya, itu kan salah satu kendala sebenarnya. Padahal di puskesmas pun harusnya bisa melakukan tindakan kalau dua lama dilakukan vakum itu ada kompetensinya. Jadi seperti pertanyaan Dr. Muhammad Freddy. Ya, menarik pertanyaannya. Ekstraksi vakum dan vakum di dokter umum di puskesmas boleh enggak? Nah, ini kaitannya nanti akan dengan SK. Maka disebut SK Ponet itu apa kompetensi yang bisa dilakukan. Di dalam SK itu harus ada lampirannya bahwa kemampuan ataupun kompetensi ataupun suatu kewenangan yang boleh dilakukan itu apa saja ya, dan tentu berbasis pelatihan ya, sudah ada ininya. Nah, cuma kadang-kadang dokter umum di puskesmas itu ya rodok ini ya, karena pengalamannya kurang ya, pengalaman kurang ya tidak pede melakukan, misalnya dirujuk. Ada yang terlalu pede sehingga terjadi bau, terjadi disusut bau sampai putus kepalanya itu. Nah ini semacam ini kan suatu hal yang harus dipikirkan gitu. Sampai seberapa jauh gitu ya. Ini anu aja suatu. Kali ini ada fakta ya, itu adalah fakta bahwa ya memang secara teoritis boleh dilakukan, tapi faktanya jadi semacam itu ya. Vakum dilakukan di lingkungan tingkat primer jadi masalah akhirnya. Jadi aspek apa namanya terjadi kasus mediko legal itu yang kita takutkan itu. Iya dok, jadi saya ya. bisa sedikit untuk kompetensi ini dok. Jadi ini pembicaraan yang cukup hangat dok di tingkat Kementerian Kesehatan dan juga di POKI pusat begitu ya dokter ya. Memang ini berkaitan erat dengan kompetensi dari misalnya vakum ya. Vakum ini ternyata secara global juga masih debatable ya. Bagaimana kita memastikan bahwa memang teman-teman di pelayanan dasar ini mempunyai kemampuan kompetensinya. Jadi sudah tepat di tingkat nasional kita, POKI dengan Kementerian Kesehatan berkesepakatan bahwa perlu kompetensi tambahan untuk pemberian pemberian wewenang untuk melakukan vakum di sini. Jadi nantinya memang ini kan kalau di SKI yang KKI yang lama memang cuma 3D dok, untuk itunya kompetensinya. Jadi memang mestinya memang harus 4A minimal untuk bisa melakukan vakum secara mandiri. Jadi nantinya memang ke depan harus ada STRKT, tambahan kompetensi tambahan untuk dokter-dokter umum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan vakum ekstraksi atau tindakan-tindakan vakum di pelayanan maternal. Ini sudah menjadi kesepakatan di sana bahwa nggak semua puskesmas bisa melakukan kompetensi ini. Nantinya akan bertahap, apakah nanti setiap di masing-masing kabupaten misalnya saya untuk misalnya di Gresik itu misalnya ada rumah puskesmas yang memang butuh kompetensi vakum misalnya dengan segala kemampuannya memang harus dilatih dokter di sana, dan ini memang menjadi bagian dari bagaimana kita menguatkan fungsionalisasi Polnet di daerah-daerah kepulauan terpencil dan perbatasan. Jadi untuk daerah-daerah itu memang dokternya memang harus mempunyai kompetensi tambahan, jadi harus dilatih dulu di Kementerian Kesehatan, yang melatih nanti Kementerian Kesehatan. Jadi itu saja ini menjadi berkaitan erat dengan mediko legal dan sebagainya, sehingga memang
untuk melakukan tindakan itu sudah mempunyai kompetensi tambahan sesuai dengan STR-nya begitu. Jadi untuk yang demikian. Untuk misalnya untuk kuret ya, vakum kuret ya. Ini juga harus ada pelatihan dulu mereka. Mereka harus dilatih untuk ada pelatihan untuk pedoman nasional pasca keguguran. Ya, ini juga sudah dilatih di POGI, kemudian di Kementerian Kesehatan juga sudah melatih. Hanya puskesmas yang mempunyai dokter atau tenaga kesehatan dengan sarana prasarana yang punya kompetensi yang sudah terlatih yang bisa melakukan. Dan itu memang kewenangan dari Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa itu bisa dilakukan. Kemudian yang menarik juga, Dok, ini kompetensi ini tidak harus dilakukan di PONET. Tadi saya setuju bahwa mestinya kalau memang tidak ada kemampuan untuk melakukan vakum, itu bisa bergeser ke yang PONET, komprehensifnya. Jadi yang komprehensifnya itu wajib bisa melakukan vakum. Jadi kalau memang PONET-nya tidak tersedia tenaga dokternya, ya segera dirujuk dan dilakukan tindakan vakum di rumah sakit PONET-nya, digeser begitu. Kalau memang tidak bisa dipastikan bahwa bila terjadi vakum gagal, bisa dilakukan tindakan seksosesaria emergensi. Nah ini kan memang harus berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan waktu dan sebagainya, kemudian kemampuan memang mendasari pengalaman klinis dari teman-teman di ponetnya dan sebagainya. Ini menjadi hal yang menarik juga untuk menjadi kajian. Jadi yang terpenting memang harus ada regulasi yang bagus begitu, yang melindungi teman-teman untuk melakukan kompetensinya sesuai dengan kemampuannya, dengan STR-nya. Jadi ini nantinya memang harus ada STR tambahan karena memang KKI-nya masih digagas. Iya, jadi apa namanya, ini sebenarnya sudah yang lama ya, itu dari dulu Ponet itu dilatih vakum ya. Sama memastikan kompetensinya. Kalau ada pelatihan Ponet itu ada pelatihan vakum sama bahkan Iya, aspirasi vakum manual pada kereta AC. terasa ya. Cuma iya ada, paketnya itu ada. Cuma kalau sudah latihan Ponet apa berarti dia bisa melakukan semua Nah, itu? itu nanti kan harus ada proses Ya, penambahan kompetensi STR-nya tadi, iya, Dok. Memang harus itu. ada Makanya proses. makanya apa namanya? Ini ya harus ada ini ya, ada satu keputusan politik gitu loh. Artinya kalau enggak akan jalan gitu loh. Karena nanti fungsionalnya mesti kurang nanti pasti. Iya loh. Enggak Ya, pernah vakum. Ya berarti enggak bisa disebut Ponet gitu loh. Jadi hal ini yang kalau memang ternyata harus dikeluarkan dari ini dimasukkan ke Ponet vakum itu ya tidak masalah. Tapi itu jadi suatu pegangan. ya. Jangan abu-abu itu loh maksud saya. Ya kalau iya Ponet bisa ya harus bisa. Dan itu ketika pelatihan harus ada OJT, jadi on Ya, the job training-nya itu oh, harus jelas. diawasi. Ya, Ya. diawasi. Kalau sehingga kita bisa memberikan sertifikat kompetensi gitu. Ya, Tapi kalau enggak abu-abu terus nanti itu. Ya. setuju. Iya. Itu yang barangkali pekerjaan sudah lama itu, bukan dari 20 tahun yang lalu sudah ini itu masalahnya. Ketika kita latih, ya saya melatih di waktu di Ngawi itu melatih Ponet. Vakum ya, Dok ya. Semacam iya. Tapi ketika mereka magang di rumah sakit, tidak pede, susah ya, karena memang dokter umum itu pikirannya banyak ya. Yang ditangani itu banyak, bukan objek Iya, gitu loh iya, masalahnya. betul. Sehingga tidak bisa, tidak apa-apa gitu loh. Ya, jadi seperti kata tadi di apa namanya evaluasi yang tadi itu di ini, ya memang kasusnya sedikit. Mungkin 1 tahun sekali baru ketemu Iya, itu nggak masalahnya ya. Jadi itu masalah. Ya, Iya, setuju, Dok. maka diselesaikan di Surabaya ini karena SPOG-nya banyak, ada one SPOG, one puskesmas. Itu jalan keluar. Tapi tidak mungkin pada semua tempat kan, ya gitu. Itu mungkin barangkali yang harus kita selesaikan saat ini. Jadi banyak soalnya. Ya. Belum lagi rujukan-rujukan yang substandar itu masih banyak sekali ya. Ya, pemberian aspilet pada ini itu tidak dilakukan, harusnya dilakukan
terus kontrol yang lebih baik pada pasien risiko tinggi tidak dilakukan sehingga terjadi tadinya preeklamsi ringan tiba-tiba datang jadi eklamsi itu masih banyak, masih Ya, banyak. Jadi karena ini tanggung jawab daripada yang rumah sakit. di layanan rujukan untuk membina ya, karena mereka yang selalu menerima rujukan dan rujukannya yang tidak baik itu harus diperbaiki karena dia sebagai tanggung jawab sebagai pembina. Baik, mungkin tadi ada juga pertanyaan ya. Wah, ini ada Bambang Ari. Ya, ini ya idealnya begitu ya. Agar jumlah tenaga dokter yang benar-benar bisa mencukupi di tiap puskesmas ini mungkin perlu didirikan fakultas kedokteran. Dan seperti fakultas kedokteran. Sekarang ini kan semua bikin fakultas kedokteran. Saya jadi ini bagaimana kompetisi apalagi dengan yang ada aja kompetensi untuk melakukan tindakan dan mereka tidak pede. Tapi ya PD-nya hanya di model, tapi ketika apalagi sekarang FK-nya tambah banyak ini. Saya Iya, juga tidak bisa pengalaman klinisnya kurang ya dok ya, nggak pede mereka. Ada tambahan sebenarnya dokter untuk PONET ini ya. Jadi salah satu syarat PONET itu juga sebenarnya adalah jarak nantinya. Di revisi ya, PONET itu jelas. Jadi maksimal harus 2 jam untuk bisa disebut puskesmas PONET. Jadi nantinya memang dinas kesehatan dan kabupaten itu harus bisa memapping kebutuhan dari pelayanan maternal neonatal dan linknya, rantainya begitu. Jadi kalau jaraknya memang lebih dari 2 jam untuk pelayanan maternal emergensinya, ya mereka nggak bisa disebut puskesmonet. Jadi mereka harus kalau memang ada kurang di rumah sakit tersebut, ya memang harus rumah sakitnya yang ditambahi begitu kira-kira gambarannya. Jadi memang berkaitan erat dengan pelayanan maternal neonatal yang time related, ini memang jarak dan waktu pelayanan ini, waktu respon time ini sangat sangat menentukan. Jadi syaratnya juga harus mempunyai jarak maksimal 2 jam dari puskesmas Ponet dengan rumah sakit Poneknya. Jadi kira-kira itu. ya. Terima kasih Dokter Hud. Dokter. Jadi ada Dokter Haria ini juga mengenai vakum di SKDI Ada, 2012 nggak ada. ada, Bu. 3D, dok. Ada ya, cuma Ada, 3 ya. Nggak ada. sampai melakukan langsung ya. Nggak sampai mandiri mereka memang. Jadi Jadi memang itu tantangannya besar, dokter, untuk karena apa? Karena jumlah mahasiswanya banyak, iya kasus betul. Pak. Kan nggak Jadi, mungkin tercapai iya, standar preservisnya ini itu. juga, dok. Nggak banyak yang lulus nanti karena nggak Iya, pernah melakukan, toh. Ya, jadi nggak masuk akal lah gitulah. Karena itu. Nah, makanya perlu satu regulasi rasional menurut saya ya, rasional gitu loh. Jangan betul, dok. oh ideal anu koyo gini enggak bisa kita enggak rasional kalau anu Rasional. gimana. Jadi Ya, memang seperti nanti kalau di Surabaya begitu, apakah perlu Ponet vakum gitu kan juga jadi nggak iya nggak bisa disamaratakan. Jadi, rumah sakitnya ya, banyak, ya, rumah SPB-nya sakit. banyak, ngapain kau diserahkan Ya, itu makanya kan? ini memang harus ada tailor made di masing-masing daerah. Iya Harus betul, kemudian jelas betul, betul. SK-nya, Jadi kemudian misalnya untuk ini daerah yang nggak bisa karena sudah Papua itu ya, ya rumah sakitnya iya, cukup banyak, digeser vaginal untuk asistennya ini digeser ke komprehensif. Itu bisa sebenarnya. Jadi WHO sendiri juga mengamanat demikian. Jadi yang disebut itu 7 kemampuan dan 9 totalnya itu tadi itu semua di suatu kabupaten. Itu bisa digeser kalau memang wilayahnya rumah sakitnya sudah dikatakan cukup untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih intervensi begitu ya, yang invasif begitu. Bisa digeser ke komprehensif. Jadi ini memang nggak bisa disamakan misalnya dengan kondisi di luar ya, Jawa yang memang masih perlu dengan tindakan-tindakan yang seperti itu, yang memang untuk kala dua memang harus bisa melakukan itu dan sebagainya, itu kan memang harus beda. Jadi pendekatannya memang beda. Indonesia sangat luas dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pelayanan obstetri neonatalnya tentu saja sangat berbeda. Saya kemarin juga ada di Kaltara itu memang eh, belum bisa dikatakan PONET karena memang jumlah jumlah dokternya aja juga kurang di situ di Kaltara. iya. Nah, ini kan seperti ini kan memang cukup sulit untuk memastikan bahwa ini cukup harus ditambahi rumah sakit Poneknya atau ditambahi untuk puskesmas Poneknya dan sebagainya. Jadi masing-masing daerah punya apa kebutuhan sendiri-sendiri. Tapi memang sinyal fungsi ini memang mestinya menjadi apa ya tools
untuk secara objektif kita harus bisa melihat bahwa ini kebutuhan yang mereka harus bisa lakukan di wilayah itu. Siapa yang melakukan itu saja sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Saya kira demikian, Dok. Baik, mungkin kalau nanti presidennya ganti lebih baik. Karena presidennya mau turun sampai ke pelosok-pelosok gitu. Karena kampanye, tapi kalau sudah nggak kampanye saja jadi ya belum tentu itu ya. Itu ya, Dok. Ya, akan aja lah. Jadi kita harus berubah. Harus berubah. Jadi tidak statis dari tahun 2000 sampai 2023 Sama. itu. Ya masalahnya. Ya. Ya. Dan apa namanya? Apa namanya? Jadi yang penting itu sebenarnya adalah kemauan. Kemampuan saya kira semua sudah mampu ya. Relatif, Dok. Kemauan untuk berubah. Jadi paradigma. Jadi secara paradigma itu seperti misalnya paradigma pencegahan atau prevensi seperti penggunaan kartu skor. Itu di birokrasi mungkin akan lebih ini ya. Sekarang kayaknya sudah perlu direvitalisasi karena rujukan-rujukan sekarang itu dari antenatal care ini kan tujuannya untuk menapis risiko tinggi, kemudian yang paling penting adalah rujukan dini berencananya itu masih kurang gitu loh. Adanya kalau rujukan sudah terlambat dan sebagainya masih dan sehingga AKI kita tidak turun-turun karena masih masalah rujukan, mengambil keputusan dan tindakan awal itu masih tidak standar gitu. Masih tidak standar sehingga Dokter Pandu, Dokter Erlin itu bolak-balik ngirim terus itu. Jadi feedback penanganan yang tidak optimal itu tiap hari itu ada itu sampai susah itu mau diapain. Jadi yang penting itu adalah sebenarnya adalah willingness. Jadi kemauan kita mau betul-betul ingin. Ya, kalau tidak ada itu ya pokoknya saya seksi saya kerjakan, pokoknya saya kewajiban saya rumah sakit sudah selesai. Kalau cuman gitu aja ya kita nggak bisa ini ya, tidak bisa berkembang. Artinya statis. Jadi itu sebabnya apa namanya angka kematian kita itu susah untuk meningkat secara signifikan ya. Meningkatnya ya gitu turun naik lagi itu ya. Jadi itu yang mungkin barangkali mungkin ada yang mau bertanya Langsung gitu. secara langsung ya. Tidak ada yang katakan secara ini waktunya sebenarnya sudah habis ya. Wah ini sebenarnya kalau kita ngomong ini banyak sebenarnya hal yang harus naik ya. Kita ponet ya jadi itu standarnya bagaimana. Makanya ketika kita melatih tim ponek maupun ponek selalu ada tindakan yang disebut OJT ya, on the job training. Jadi pelatih itu harus melakukan langsung di tempat di mana para peserta latih itu bekerja. Untuk dilihat itu banyak evaluasinya. Dulu Dr. Jos itu punya softwarenya. Ya itu dipakai bagus sekali. Coba sekarang Dr. Jos sudah ada itu tidak dipakai kayaknya ya. Itu ada sebenarnya itu. Jadi ada satu software yang amat mudah untuk dilakukan untuk mengevaluasi ya. Itu Connect terutama. Kalau Connect mungkin belum ada. Connect sudah ada. Baik, barangkali kata waktu juga ya. Jadi kesimpulannya bahwa ini adalah salah satu cara untuk melakukan suatu evaluasi. Karena kita bekerja tidak pernah dievaluasi ya kodai. Ya, akhirnya enggak. Apakah sudah efektifkah Connect itu? Connect itu sudah efektifkah atau hanya cuma sekedar ada atribut Puskesmas Connect atau sudah ada sertifikasinya dan sebagainya. Stafnya bagaimana dan bagaimana pelaksanaannya itu di concurrent assessment itu penting dan itu selalu rutin dilakukan, tidak nunggu misalnya akreditasi aja gitu. Jadi harus ada
apa namanya sistem seperti AMP seperti ini ya di komite medik itu melakukan suatu audit ya, medical audit gitu ya. Medical audit itu kan selalu dilakukan secara berkala. Itu cuma ya di rumah sakit pendidikan mungkin ya, tapi di rumah sakit swasta itu medical Bisa audit tapi ini enggak ya. Ada willingness banyak tadi, willingness kok enggak. tadi. Iya, enggak ada. Ceritanya itu kalau saya misalnya mengundang dokter ahli jantung untuk melakukan audit medik untuk melakukan AMP internal itu nggak bisa ya, itu yang terjadi ya. Kalau SPOG SPA mungkin ya, tapi kalau ketika mengundang yang lain itu kadang-kadang ya ini aja ya. Tidak bisa kita maksa gitu, nggak ada. Nah itu terutama di rumah sakit swasta ya. Kalau di rumah sakit pemerintah itu karena ada ininya ya, ada standar ininya dan sebagainya, dan ada di langsung ya sebagai jaring dari dinas kesehatan juga, itu maka lebih ini ya. Walaupun toh juga masih ada juga rumah sakit pemerintah yang kurang ini ya. Nah ini adalah satu PR kita, bagaimana menyelesaikan itu ya. Baik, saya kira itu yang barangkali ada lagi masukan secara lisan barangkali dari audiens ya. Karena cukup banyak 167 barangkali ya ada sempat nulis terus tanya satu kali satu anu ini. Ada enggak? Pengalaman karena ya pengalaman saya ya dulu ketika saya di Tahu ya. Puskes, saya 8 tahun di Puskesmas, 8 tahun di rumah sakit tingkat 2, sekarang di rumah sakit 3. Jadi ngerti lah keadaannya di daerah itu seperti apa. Ya, jadi Iya, Dok. Mungkin saya ya, tambahan sedikit ya, Dok ya. Untuk monggo. eh, pelaksanaan pelayanan obstetri neonatal ini memang bukan Ponet ini bukan satu-satunya begitu yang bisa menurunkan angka kematian ibu. Tadi disebutkan Dr. Paksono, saya setuju sekali. Jadi mulai dari ANC, kemudian bagaimana melakukan rujukan dini terencana itu menjadi bagian dari kemampuan dari puskesmas Ponet sebenarnya. Jadi bukan hanya pada saat emergensi, tapi dia harus bisa melakukan pelayanan ANC yang sesuai dengan standar juga. UKY-nya bisa dilakukan, USG-nya bisa dilakukan, kemudian pemberi pemeriksaan laboratorium juga dilakukan di trimester-trimesternya. Itu harus mereka melakukan dulu sebelum mereka disebut mempunyai SK Ponet. Tanpa itu mereka nggak bisa disebut puskesmas Ponet, hanya melakukan emergensi pelayanan emergensinya saja. Jadi memang harus secara keseluruhan puskesmas itu mempunyai kompetensi-kompetensinya yang sifatnya memang komprehensif mulai dari saat ANC sampai dengan postnatal care-nya. Jangan lupa bahwa kematian ibu juga terbanyak pada saat nifas, bukan pada saat emergensi, pada saat infartu dan sebagainya. Ini menjadi bagian terpenting juga dalam kita membina ponet-ponet kita. Saya kira demikian, Dr. Terima Ya. kasih. Baik, jadi masalah-masalah itu selalu banyak terjadi ya. Ya, ya itu tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa bergerak maju, berubah dan menuju ke langkah yang lebih baik gitu. Itu tidak mungkin kita lakukan sendirian, tadi harus ada kerjasama ya, kerjasama dengan lintas program, lintas sektoral, lintas disiplin ya. Di sama-sama KB pun juga begitu ya, seperti banyak ya yang kasus-kasus penyakit jantung yang harusnya tidak boleh hamil itu karena jantung, melihat jantungnya saja hingga ketika hamil baru menjadi masalah itu ya. Nah itu makanya ada KB PKBRS. Coba PKBRS itu artinya semua departemen itu berbicara masalah KB. Apakah itu dari neuro, dari penyakit dalam, dari jantung, itu juga punya concern untuk melakukan suatu ini. Karena sekarang banyak kematian yang terjadi karena misalnya penyakit autoimun, penyakit jantung itu makin sekarang mendominasi di semua itu ya. Jadi
PKBRS-nya itu harus sehingga kalau ada seorang ibu masa reproduktif punya sakit jantung itu sudah langsung dikonsulkan sebelum dia hamil sehingga kita melakukan preconception care misalnya gitu ya. Baik, karena waktu juga saya terima kasih sekali pada para pembicara, fasilitator, kemudian juga panelis, kemudian juga para peserta ini yang luar biasa ya, selalu mengikuti dengan tekun lebih dari 160 ya 170-an ini yang datang. Terima kasih sekali lagi saya atas dukungannya, dan kita harus mampu untuk berubah ya, berubah jadi lebih baik, maksudnya berubah lebih baik itu kata ya, perubahan itu kata kuncinya gitu loh. Baik, kalau kita tidak berubah ya sudah. Baik, saya kembalikan terima kasih atas partisipasinya kepada Dr. Pandu. Saya persilakan untuk media, silakan. Baik, terima kasih Dr. Baksono telah memandu tas mengenai PONET ya, terutama ya. PONET bagaimana tadi monitoringnya, bagaimana SK, bagaimana kompetensinya. Mudah-mudahan dengan pendampingan kita, pengampuan kita sebagai SPOG secara pribadi dan organisasi profesi bisa membantu mengurangi angka kematian ibu di Indonesia. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, Dr. Muhammad Hud Suwarkono, SPOG Subspesialis Subsinsos, dan Dr. Rizky Pranadin, SPOG Subspesialis Subsinsos, serta moderator Dr. Baksono, serta seluruh peserta setia tas. Sampai berjumpa kembali pada acara tas berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai host undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur suwun Dr. Baksono, matur suwun.